berubah menjadi laki-laki. Benar-benar berubah. Ia tampan, tanggap, cekatan, mengesankan. Apalagi ditambah pakaiannya yang mentereng, dengan udeng yang mengikat kepalanya, dengan udeng yang lancip ke atas, serta pernak-pernik busana. Ia benar-benar bagaikan kesatria di medan laga yang bertempur melindungi rakyat jelata. Bahkan lebih cocok jika namanya itu diganti Joko Sambang, Joko Galing, atau Joko Sembung. Sebab gelagap, paras, nalurinya tak selembek wanita lagi. Seandainya buah dadanya tidak menonjol seperti gunung kembar yang mengapit jurang, atau dia tidak mengeluarkan sumber cairan merah menstruasinya, agaknya takdir salah menjadikan Winarsi sebagai wanita. Sebab kumis tipisnya jelas bahwa rerumputan hitam itu hanya akan tumbuh di ladang bibir laki-laki. Begitulah Winarsi ketika menjadi penari remo untuk mengawali wayang kulit, campur sarian, atau ludruk. Ia selalu menjadi peremo kedua setelah sebelumnya ada peremo pertama yang persis menyerupai wanita dengan gerak-geriknya yang lemah gemulai. Tapi Winarsi tidak cocok. Ia hanya cocok sebagai peremo kedua yang dimainkan oleh seorang wanita namun berdandan dan bergerak layaknya laki-laki. Pancak suara gamelannya ditabuh para pengerawit bagaikan cericit burung atau bagai raungan singa, atau juga bisa sebagai dengung kumbang lah yang menyatu di rimba raya. Suara gamelan bagai tunduk kepada gerakan Winarsi yang seolah sebagai panglima. Selendang hijau abangnya yang berloncatan dari ujung kaki hingga ujung jemari bagai tongkat Gitapati yang mengacung-acungkan ke angkasa sebagai tanda peralihan nada-nada. Saat itulah Winarsi sebagai sosok pemimpin yang setiap gerakannya adalah titah agung yang dianut oleh rakyat seluruh negerinya. Namun di kerajaan kecil negeri Winarsi ini wilayah pementasan, baik penanggap, pengerawit, atau penonton semua terhipnotis oleh gerakan Winarsi. Saat membawakan lagu-lagu tembang di jedah remo itu, itulah saat Winarsi panen saweran. Macam cara orang nyawer, ada yang dibusukkan masuk ke dalam jurang di antara bukit kembarnya. Ada juga yang iseng itu lembaran uang tusuk di ujung lidi lalu ditarik ulur di depan Winarsi. Namun apapun cara orang iseng untuk nyawer, Winarsi sudah terbiasa tinggal memunguti lembaran-lembaran itu. Dan dari lembaran-lembaran itulah Winarsi, gadis remaja itu mampu membangun rumah mewah untuk keluarganya. Saweran itu memang Winarsi bagai lautan biru yang dengan keluasannya pasti mampu menampung seberapa banyak pun sampah yang tumpah ke samudra. Saat menghadiri undangan tari remo itulah saat-saat bagi Winarsi berpesta. Winarsi kecil hidupnya sangat susah. Winarsi kecil teringat waktu diajak ibunya nonton ludruk. Ia hanya menelan ludah melihat sederetan pedagang yang menjual aneka macam makanan. Apalagi ketika melihat anak-anak lain sedang membeli dan makan, Winarsi hanya menelan ludah. Kadang kalau tidur, Winarsi hingga larut malam memejamkan mata karena ia lapar. Ia sehari hanya makan 2 kali, sesudahnya tidak ada nasi lagi. Itulah kondisi ibunya. Di desa Caranggulung, orang tua Winarsi menghasilkan uang dengan bikin belit, mencari daun-daun tebu lalu dilipat, dan itu melayani pesanan tetangga sebagai atap jika ingin membuat teras, gubuk, atau kandang. Setelah setor dan mendapatkan uang, pernah satu kali Winarsi diajak ibunya ke pasar esok hari. Semalaman Winarsi tidak bisa tidur. Ia berdetak hati membayangkan bahwa esok hari dia akan ke pasar dan membeli apa saja di sana. Pasar itu bagai surga bagi Winarsi kecil. Padahal untuk sampai ke pasar ia harus berjalan 8 km bolak-balik. Menginjak usia SMP, ibunya pasti tidak kuat membiayai untuk sekolah. Maka Winarsi pun ikut budenya di desa Montorogo di dekat Gunung Pujangan. Budenya memiliki warung kedai. Disitulah Winarsi
disekolahkan dan dibiayai oleh budenya sambil membantu budenya berjualan. Disitulah Winarsi usia SMP tumbuh. Tentu saja bersama lalu lalang informasi setiap para pendatang. Sebab warung itu bagaikan pasar kecil, obrolan baik dan buruk semuanya masuk. Tapi Winarsi paham bahwa yang baik kadang ada yang dipakai, sedang yang buruk kadang hanya lewat di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Bersama budinya itulah Winarsi tumbuh menjadi gadis dewasa. Ia sadar bahwa ada banyak yang berubah di dalam dirinya. Kadang ia lama di depan cermin, bahwa ada gundukan di dadanya yang semakin membesar. Ia juga mengamati pinggulnya yang semakin lebar. Bahkan ia kadang menunjukkan kepada seseorang entah siapa tentang seberapa tinggi gundukan itu dan seberapa lebar pinggul itu. Winarsi kerap berputar-putar di depan cermin, sebab sesuatu yang tampak di depan cermin tidak akan jauh beda dengan aslinya. Winarsi juga sadar bahwa di dalam dirinya sudah mulai ada yang terbuka. Sebuah bilik yang pintunya terbuka dan mempersilahkan seseorang untuk menghuni jantung hatinya. Saat itulah Winarsi menjadi gadis jelita yang diperebutkan banyak jejaka. Jiwa Winarsi menjadi belantara yang banyak disinggahi oleh petualang cinta. Kian lama obrolan beberapa pendatang di warung itu, tentu Winarsi paham bahwa di Sendang Madi itu ada kegaiban, yakni siapa yang berpuasa beberapa hari lalu telasan dan bermalam di situ kadang mendapat ajimat untuk kesuksesan hidupnya. Suatu hari Winarsi pun berpuasa pada hari-hari renteng, yakni 3 hari berturut-turut. Dalam neptu Jawa itu berjumlah 40, semisal Jumat Pon, Sabtu Wage, dan Minggu Kliwon. Malam harinya setelah berpuasa hari renteng itu, Winarsi pamit ke budinya untuk nginap di rumah temannya, tapi ia tidak menginap. Ia berencana telasan di Sendang Madi. Ia pun berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju Sendang itu. Sendirian loh, gelap pun mulai merayap. Winarsi sadar bahwa saat itulah saat-saat Candi Olo. Waktu keluarnya genderwo, banaspati, sundel bolong, sundel buntu, sundel pentet, pocongan, wewe gombel, wedon, jerangkong, dan lain-lain. Bulu kudu Winarsi pun mulai berdiri. Tak pelan ternyata ada suara yang mencurigakan. Winarsi pun tersiap dan gemetar. Ia tak kuasa berdiri. Ia kemudian jongkok. Diamati suara apa gerangan. Winarsi melihat ada sosok yang masuk ke semak-semak. Ia pun lumpuh hingga terkencing-kencing. Setelah diamati, ternyata hanya seekor babi hutan. Winarsi pun melanjutkan langkahnya. Baru 10 meter, ada dipasang sayap fuss. Ternyata adalah kelelawar besar atau yang disebut kalong yang sedang terbang di dekatnya. Dari beberapa kejadian itu, Winarsi baru paham bahwa sebenarnya hantu itu tidak ada. Karena seseorang mempunyai rasa takut dan penakut, maka apapun yang tidak jelas itu disangka hantu. Setelah Winarsi di Sendang Madi, ia mencari tempat duduk di tepian. Tapi sebelumnya ia mencari pupus pisang untuk alas duduk dan bersila. Disitulah Winarsi mulai mengheningkan diri dan bersemedi. Ia memanai dirinya, peredaran jantungnya, alur pikirannya, serta keluar masuk hembusan nafasnya. Keseluruhan dalam dirinya itu kemudian dihubungkan dengan yang di luar dirinya, dengan tanah di sekitarnya, hawa, dedaunan, angin, bintang, rembulan, bahkan dengan para lembut yang tidak dapat dilihatnya, semut, tengu, belalang, bakteri, dan lain-lain. Meskipun gelap dan sendirian, tetapi Winarsi tahu
saat itu jam berapa, sebab setiap peralihan jam terdengar ketuk kentongan dari kampung-kampung yang jauh, dan ini adalah kentongan yang diketuk cuma 2 kali, dan itu pertanda jam 2 malam. Saat itu tiba-tiba Winarsi mendengar seperti sedang ada tayupan atau wayangan dengan irama gamelannya yang mulai giroh dan kemudian rancak ditabuh. Winarsi seolah tidak berada di pupus daun pisang lagi, tetapi ia bagai di tengah tontonan. Ia seperti menonton dan melihat banyak orang di situ, dan ia bersama orang-orang di situ sedang menonton sebuah tanggapan tayuban. Dan di antara ratusan penonton itu tiba-tiba ada seorang sinden yang cantik, lembut, sopan, dengan khas baju sindennya. Ia datang menghampiri Winarsi. Wanita itu memberi Winarsi selendang hijau abang. Wanita itu pun mengajak Winarsi untuk menari di panggung, dan tiba-tiba saja Winarsi itu bisa. Begitulah hingga di pementasan itu Winarsi selesai menari, dan betapa Winarsi terkejut, ternyata suara gamelan dan orang-orang itu hilang begitu saja, dan kembali hanya Winarsi sendirian bersama malam di atas pupus daun pisang itu. Tapi kini ia tidak sendirian. Di pangkuannya sudah ada selendang hijau abang. Selendang itulah kemudian yang dibawa pulang oleh Winarsi dan disembunyikan di almari kamar pribadinya. 3 bulan kemudian, anggap saja begitu supaya kuota Anda tidak lama-lama, kan saya cerpenisnya. Seperti hari-hari biasanya Winarsi membantu budenya di warung. Namun beberapa hari ini ia tidak tampak di warung karena ia membantu tetangganya. Ada satu temannya yang ingin menikah, dan sebagai gadis desa ia akan rewang atau membantu untuk persiapan pernikahan teman. Dan pernikahan teman tetangga dekat rumahnya ini rencananya akan nanggap wayang. Begitulah hingga hari H pernikahan teman dekatnya itu. Demikianlah hari H pementasan wayang kulit di pernikahan temannya itu. Siang harinya para pengerawit sudah mulai hadir. Mereka mengusung gong, kenong, gender, dan lain-lain. Gamelan-gamelan itu pun mulai ditata rapi di terop. Sekitar jam 11 siang, setelah diadakan kenduren pembuka gong, barulah gong ditabuh pertama kali, dan itu tandanya pengerawit mulai giroh untuk melantunkan beberapa tembang di terop itu hingga malam. Isya pun sudah berlalu. Tanda pertunjukan akan segera dimulai. Pementasan wayang semalam suntuk, namun sebelumnya ada 2 penari remo. Penonton dan pedagang sudah ramai, dan tari remo wanita pertama pun sudah dimulai. Namun ada seseorang yang kebingungan dan tampak mondar-mandir. Dia adalah Ali Markasa, seorang peremo maestro yang saat itu karena cedera, ia mengajak anak buahnya untuk tampil di malam itu. Karena sudah mendengar bahwa remo kedua akan dibawakan oleh anak buahnya, maka Ali Markasa pun sang maestro remo itu hadir tidak membawa busana. Itulah yang menyebabkan Ali Markasa ini kebingungan, sebab remo pertama akan segera usai dan ganti peremo kedua, sementara anak buahnya peremo kedua itu juga belum hadir. Berdasar beberapa obrolan di terop itu, Winarsi paham apa yang akan terjadi. Ia pun segera pulang dan mengambil baju remo dan selendangnya yang ia dapat sedang tadi. Ia pun berganti busana pakaian remo itu dan datang ke Ali Markasa. Maaf Pak, saya menawarkan diri kalau peremonya tidak hadir. Saya coba mengganti kalau boleh. Apapun yang terjadi, tawaran Winarsi pun disetujui Ali Markasa. Sebab calon pengganti sudah di depan mata, sementara yang ditunggu belum tentu kenyataannya. Remo kedua pun dimulai.
Winarsi. Ali Markasa sang maestro Remo itu betapa ia terpukul. Wow, keluar dari rahim mana anak ini? Itulah gumam Ali Markasa. Dan setelah tari Remo usai, betapa aplaus panjang sekali dari para penonton. Bahkan seluruh Nayoga hingga berdiri dan bertepuk tangan. Bulu kudu Ali Markasa pun berdiri. Ia seakan tak percaya ini terjadi. Sejak itulah Winarsi sudah tidak pernah di warung lagi membantu budenya, karena ia pada panggilan untuk tari Remo serta ajakan dari banyak komunitas campur sari. Itulah Winarsi yang saat kecilnya sering kelaparan dan hanya menelan ludah. Kini ia memiliki rumah dan mobil mewah. Namun ada satu syaratnya, bahwa pakaian dan selendang Winarsi akan tiba-tiba hilang jika Winarsi sudah menikah.